Jadi mengapa perlu dilakukan analisis tentang gerak, di mana metodenya adalah motion study. Tujuannya untuk apa? Studi gerakan tujuannya untuk apa? Halo, studi gerakan tujuannya untuk apa? Hilangkan gerakan-gerakan yang tidak efektif, bukan? Oke, gerakan yang tidak efektif itu gerakan seperti apa? Gerakan tidak efektif, gerakan seperti apa? Memilih, Kemudian, mencari, mungkin. oke. Nah, itu kan contoh gerakannya ya. Ya. Sekarang akan saya coba bahas satu persatu. Jadi dalam motion study ini, motion study adalah salah satu metode pengukuran waktu kerja. Jadi kalau dilihat dari judulnya sudah jelas bahwa ini metode untuk menentukan waktu kerja, di mana waktu kerja itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk memproses sebuah barang atau jasa sampai akhirnya nanti siap untuk dipasarkan. Nah, pengukuran kerja di sini dibagi menjadi dua. Ada pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Perbedaannya adalah pada cara mendapatkan data, cara mengumpulkan data. Di pengukuran langsung, objeknya, pengambilan data kita lakukan secara langsung, secara real time. Kemudian di pengukuran tidak langsung, untuk pengambilan datanya kita lakukan melalui analisis video. Ya, untuk contohnya pengukuran langsung adalah metode stopwatch. Kalau kita mau menghitung waktu siklus, ya waktu yang dibutuhkan seorang pekerja untuk merakit barang misalnya dari awal sampai akhir pekerjaan itu selesai, kita cukup menyalakan stopwatch aja, ya kan? Sehingga kita tahu berapa sih waktu yang dibutuhkan oleh operator tersebut. Kemudian kalau work sampling di sini juga bisa dilakukan dengan cara melihat aktivitas pekerja apakah pada waktu yang sudah kita tentukan sebelumnya, waktu pengamatan yang kita tentukan sebelumnya itu apakah saat itu pekerja sedang melakukan aktivitas pekerjaannya ataukah tidak. Kalau pada waktu tersebut ternyata pekerja tidak melakukan aktivitasnya, berarti kita akan catat checklist pada kolom non-produktif. Namun saat kita melakukan pengamatan pada waktu yang ditentukan dan si pekerja sedang melakukan aktivitas di mana aktivitas tersebut menghasilkan sesuatu gitu kan atau sesuai dengan job desk-nya, kita akan checklist pada bagian yang produktif. Nah, untuk work sampling ini materi akan disampaikan pada minggu berikutnya. Nah, perbedaannya di situ. Jadi pengambilan data dilakukan secara langsung dan pada saat itu juga kita sudah bisa mendapatkan datanya. Nah, sedangkan untuk pengukuran yang tidak langsung di sini ada 3 metode standar data, analisis regresi, dan metode penetapan waktu baku. Sudah jelas di sini bahwa dalam pengukuran tidak langsung yang akan kita bahas adalah metode penetapan waktu baku, di mana untuk mencari waktu baku itu kita ada 6 metode yang bisa kita gunakan. Motion time analysis, kemudian motion time standar, dimension motion time, work factor, kemudian motion time measurement, dan basic motion study. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah pengukuran waktu gerakan atau motion time measurement. Terus kalau ada pertanyaan di work sampling ini kita bisa nyari waktu baku juga nggak Bu? Bisa. Jadi setelah tadi kita
lakukan checklist, pekerja tersebut banyak melakukan kegiatan produktif atau banyak melakukan kegiatan yang non produktif, itu kita rasiokan, kemudian kita cari, kita dapatkan performance levelnya, kemudian nanti akan ada rumus untuk menghitung waktu normal dan waktu baku. Jadi output dari pengukuran waktu kerja ini ya adalah waktu gitu, namanya juga mengukur waktu kerja ya, pengukuran waktu kerja. Jadi hasilnya nanti adalah waktu baku atau waktu standar. Nah, waktu baku atau waktu standar inilah nanti yang digunakan oleh perusahaan sebagai dasar dalam mengevaluasi setiap proses yang berlangsung dalam perusahaan tersebut. Ilustrasinya seperti ini. Perusahaan itu pasti memiliki target setiap harinya, bahkan mungkin setiap jam, setiap detiknya itu punya target. Nah, target inilah nanti yang digunakan untuk mencari nilai produktivitas dalam perusahaan atau dalam sistem tersebut. Terkait dengan target, target itu pasti sangat erat kaitannya dengan input yang bekerja, yang bersinergi dalam sistem tersebut. Kalau misalnya input tersebut bekerja tidak sesuai, tidak seperti yang direncanakan, itu pasti hasilnya juga akan tidak baik gitu. Hasil tidak baik itu seperti apa ya? Outputnya pasti tidak sesuai dengan standar, ya kan? Kalau misalnya sudah sesuai antara input yang bekerja ini bisa sesuai dengan yang direncanakan, outputnya pasti sesuai dengan yang sudah ditargetkan. Input itu apa aja? Di sini ada manusia atau pekerja, kemudian ada alat-alat, ini ada peralatan yang digunakan, kemudian ada peralatan atau mesin itu tadi, kemudian ada material yang diproses, kemudian ada apalagi sistem informasi, ya kan? Sistem informasi itu berguna untuk mensinergikan masing-masing elemen. Jadi kalau nggak ada sistem informasi yang bagus, itu elemen-elemen yang ada dalam sistem tersebut tidak akan berjalan dengan lancar, tidak akan bersinergi dengan baik juga. Nah, apabila input yang bekerja dalam sistem tersebut dapat bekerja dengan baik, maka efisiensi akan tercapai. Gitu. Kalau kita ngomongin efisiensi, ini kaitannya dengan waktu. Misalnya, tadi aku bisa katakan bahwa kuisnya nggak berlangsung dengan efisien, gitu, karena ada yang jaringannya tidak bagus, ada yang komputernya ngehang, nah jadi banyak problem sehingga saya bisa mengatakan bahwa itu nggak efisien. Kenapa nggak efisien ya? Dari 20 menit molor jadi 30 menit gitu. Nah, bayangannya jelas ya. Kalau ngomongin efisien berarti kaitannya dengan waktu. Kemudian kaitannya dengan efisiensi itu nanti pasti akan berpengaruh pada nilai efektivitas. Jadi kalau efektivitas kita ngomong nggak efektif gitu, berarti nggak sesuai dengan tujuan, nggak sesuai dengan target yang direncanakan gitu. Ilustrasinya gini, kalau tadi 20 menit itu molor jadi 30 menit, berarti ada waktu yang seharusnya buat menjelaskan atau kalau di perusahaan untuk memproduksi sekian unit karena ada trouble, ya kan, sehingga molor. Berarti outputnya akan terganggu, ya kan. Kalau yang biasanya 20 menit bisa menghasilkan 1 unit produk misalnya, molor jadi 30 menit, berarti untuk menit 20 yang selanjutnya tidak bisa menghasilkan 1 unit produk. Jadi kenapa? Apabila nilai efisiensi di sini tidak bagus, itu nilai outputnya juga tidak akan sesuai dengan target, gitu, atau kita bisa mengatakan tidak efektif karena nilai efisiensinya tidak bagus juga, gitu. Ini kenapa bisa seperti ini? Karena proses yang berlangsung di dalam sistem tersebut tidak berjalan dengan baik.
saat efektivitas tidak tercapai, maka nilai produktivitas itu akan turun. Seperti itu. Sehingga kenapa perlu dilakukan pengukuran waktu kerja, karena itu tadi saya katakan bahwa proses yang berlangsung dalam sistem tersebut itu nanti akan terkait dengan waktu. Akan ada evaluasi terkait efisiensi yang ada dalam proses tersebut. Ya kan? Sehingga yang terjadi dalam proses di sistem tersebut harus kita lakukan kontrol, kita harus mengukur gitu. Sebenarnya satu unit produk itu bisa 20 menit, tapi kok ini 30 menit, berarti yang harus diperbaiki apa? Atau kalau memang sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan sesuai dengan rencana, satu unit produknya 20 dan itu berlangsung dengan baik, kita mau menaikkan target misalnya, kita tekan lagi satu unit produk itu kalau 15 menit gimana? Nah, dasarnya waktu yang ada di situ untuk menghasilkan satu unit produk itu dengan menghitung atau mengukur waktu kerja. Salah satu metode yang digunakan adalah motion time measurement atau MTM yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, sudah jelas ya kenapa kita mempelajari pengukuran waktu kerja ya untuk menentukan waktu standar yang akan digunakan sebagai acuan perusahaan dalam menentukan waktu produksi untuk satu unit produknya. Tujuannya apa? Terkait dengan target produksi. Gitu. Sehingga apabila target produksi sesuai, nanti nilai produktivitas juga akan sesuai dengan yang direncanakan atau akan baik hasilnya. Studi gerakan adalah analisa yang dilakukan terhadap beberapa gerakan bagian badan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Gerakan ini dibagi dalam 17 gerakan dasar yang disebut gerakan Terblick. Jadi ada 8 gerakan efektif, kemudian ada 9 gerakan tidak efektif. Yang menciptakan adalah Frank B. Gilbert. Kemudian di sini fokus untuk kerjaan yang bersifat manual atau bukan mesin. Kalau nanti misalnya dikembangkan aktivitas tersebut diganti dengan menggunakan mesin itu boleh-boleh aja, tapi dasarnya adalah aktivitas tersebut itu kalau dilakukan secara manual itu misalnya 20 menit untuk satu produknya. Sehingga kalau untuk mesin misalnya untuk meningkatkan target kita gunakan mesin sekarang ya. Dasarnya berarti maksimalnya kalau manual 20 menit berarti ini ya setidaknya bisa kurang dari 20 menit, jangan menggunakan mesin malah jadi 25 menit gitu kan untuk satu unit produknya. Ini kan gunakan mesin biasanya lebih cepat karena semuanya proses yang dilakukan secara otomatis. Jadi harusnya untuk satu unit produk nggak 20 menit lagi, harusnya kurang dari 20 menit. Nah, dasar itulah yang nanti akan digunakan sebagai acuan perusahaan mau mengembangkan proses dalam sistem tersebut, mau meningkatkan target produksi ya acuannya itu. Nah, ini ada 17 gerakan Terblick ini tadi sudah kalian baca di modul ya, ada memegang, menjangkau, membawa, mengarahkan, melepas, merakit, memakai, dan mengurai rakit. Nah, tadi ada gerakan mengambil, ya kan? Mengambil itu terdiri dari gerakan apa aja? Mengambil, proses mengambil kan gampang ya kayaknya. Kok mengambil nggak ada sih Bu, nggak masuk dalam 17 gerakan Terblick di sini, gitu kan? Nah, ternyata mengambil itu adalah proses dari menjangkau terlebih dahulu. Jadi prosesnya adalah menjangkau dulu. Kamu mau ngambil, menjangkau dulu kan, jangkau, kemudian sudah menjangkau, objeknya itu dipegang dulu gitu. Menjangkau, memegang, kemudian dipegang kan, kemudian dibawa. Kamu mau bawa kemana? Ambil makanan misalnya. Ambil makanan, jangkau dulu makanannya, dipegang, habis itu dibawa ke arah kita kan
kan kita mau makan misalnya gitu. Jadi untuk proses mengambil itu adalah menjangkau, reach, kemudian memegang, grabs, kemudian membawa, move. Jadi elemen gerakannya reach, grabs, move. Kalau untuk apapun aktivitasnya sebenarnya, kalau aktivitas dasar itu pasti ada proses mengambil gitu. Sehingga ini harusnya udah hafal di luar kepala. Untuk mengambil itu rangkaian gerakannya adalah reach, kemudian grabs, kemudian move. Ini harus diuraikan karena masing-masing dari elemen gerakan ini memiliki nilai TMU. Jadi kalau di motion time measurement ini, di metode motion study, itu ada tabel MTM, di mana tabel MTM itu nanti isinya tentang apa namanya, tabel grabs, kemudian tabel reach, tabel move, tabel positioning, tabel release, assembly, use, sama disassembly. Tabelnya adalah ini, 8 gerakan ini. Oke, kita masuk ke sini. Aku lompat ke sini dulu. Aku mau menunjukkan tabelnya dulu ya. Nah, contohnya ini. Untuk tadi kan mengambil itu adalah reach, grabs, move ya. Jadi untuk mengetahui waktunya berapa, di sini satuannya TMU, time measurement unit, kemudian ini mana sih mau tak clear. Nah, di sini ada reach, grabs, move. Nah, ini baru reach. Untuk mengkodekan reach, kita perlu tahu dulu jaraknya. Nah, jarak antara operator atau kita yang mau melakukan aktivitas tersebut dengan benda yang akan kita rakit gitu. Berapa jaraknya antara operator dengan benda yang akan kita rakit. Kemudian kita harus tahu jaraknya dan kita harus tahu case and description-nya dulu. Baru nanti kita bisa memberikan simbol dan mengetahui berapa nilai TMU-nya. Contohnya misalnya, menjangkau ya, reach kan mengambil objek pada jarak 10 inci. Di sini jaraknya inci. Berarti kodenya reach, kemudian 10. Nah, sekarang kita harus tahu nih objeknya itu posisinya ada di mana. Kita lihat case and description-nya dulu. Kan? Kalau case A, objek berada pada lokasi yang sudah pasti. Ini kata kuncinya dari case A. Sudah pasti itu berapa? Kita sudah tahu jaraknya antara operator dengan objeknya, itu jaraknya berapa. Nah, itu masuk ke case A. Kemudian case B, ini reach to single object in location. Di sini kata kuncinya very slightly. Memiliki permukaan yang licin. Kemudian case C di sini jumble with other object, tercampur dengan objek yang lain. Contohnya apa? Kalau kalian nyimpen spare part yang kecil-kecil, yang cowok-cowok ini terutama, itu dicampur aja. Mur baut jadi satu misalnya. Mur sekian inci sama mur
sekian inci, baut sekian inci, sama sekian inci dijadiin satu gitu kan. Jadi masuknya kategori yang C. Nah, itu akan menjadi gerakan tidak efektif karena ada gerakan searching, ya kan? Ada masuk gerakan tidak efektif. Salah satunya gerakan searching di situ. Jadi sebisa mungkin saat perakitan itu ya objeknya ditempatkan sendiri-sendiri gitu. Kecuali objeknya besar, kita gampang untuk menjangkau, memegang, mengambil itu kita mudah, nggak usah dicari kan karena sudah jelas, sudah besar, ukurannya besar. Kemudian di sini case D ini very small object, objeknya sangat kecil gitu kan. Sehingga butuh ketelitian dalam memegangnya. Kemudian yang case E di sini reach to indefinite location. Ini kalau ternyata lokasinya belum diketahui. Jadi misalnya gini, aku menjangkau sesuatu yang aku belum mengukur sebelumnya. Itu tuh jaraknya berapa ya? Aku ambil dulu aja deh. Udah diambil gitu kan, waktu udah berjalan. Kemudian baru diukur gitu. Jadi misalnya kodenya jadi oh iya, ukurannya ternyata setelah aku ambil ukurannya 10 inci. Berarti kodenya jadi RE10E gitu. Karena kita belum tahu dulu berapa jaraknya, kita lakukan aktivitasnya dulu, baru kita ukur. Berarti indefinite location masuknya. Tapi kalau ini sudah tahu, udah kita ukur dulu, kemudian kita mulai aktivitasnya. Nah, itu berarti case-nya yang A, object in fixed location. Ya, kalau di sini kasusnya misalnya kasusnya yang A, ya kan? Karena tadi kan sudah diketahui dulu untuk jaraknya berapa. Berarti ini R10A. Nah, kodenya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat R10A itu nilai TMU-nya berapa sih? R10A nilai TMU-nya adalah ini tadi 10. Kemudian case-nya A, berarti kita caranya adalah dengan mempertemukan antara baris dengan kolom. Berarti hasilnya itu adalah 8,7 TMU. Gitu. Dengan demikian, teman-teman sudah tahu bahwa di sini nilainya adalah RE10A itu adalah RE10A itu RE10A itu adalah 8,7 TMU. Itu. Kemudian kalau misalnya ada kasus RE11A yang dilakukan seperti apa? Kita bisa lihat di paling bawah ada additional. Berarti kalau jaraknya 11, kita tinggal menjumlahkan aja di sini. Berarti 8,7 jadinya ditambah dengan additionalnya karena ini kasusnya masih A ya, R11A ya kan, berarti kita fokus di kolom A. Ini 0,4. Jadi jawabannya nilai TMU-nya adalah 9,1 TMU. Seperti ini. Ya. Jadi untuk nilai additional ini hati-hati. Tetap lihat case-nya. Kalau case-nya misalnya RE11E, ya berarti nilainya berapa? Kalau RE11E berapa? RE11E berarti nilainya jadi berapa? 0,6. Oke, berarti 10,5 ditambah, ya kan? Kita ambil dulu yang nilai RE10E-nya itu berapa? RE10E itu kan 10,5.
Ya kan? Sehingga kalau RE10E di sini RE11E sorry, itu jadinya 10,5 ditambah 0,6 gitu. Jadi ketemunya berapa? 11,1 ya? Iya kan? 11,1. Seperti itu ya. Ini kalau nanti jaraknya 13 berarti juga diambilnya yang 12. Jadi yang paling dekat kemudian dijumlahkan karena perintahnya di sini additional kan untuk menjumlahkan gitu. Oke, ini untuk yang tabel reach. Kemudian sekarang untuk ini tabel move. Nah, yang move ini sama juga nih dengan yang reach. Caranya sama, di sini juga ada case and description-nya juga. Distance-nya harus diketahui dulu, kemudian ini ada case and description. A, di sini ada 3 case aja, A, B, C, yang nanti kalian cocokkan dengan kolom yang sebelah sini saat ingin mencari waktu TMU-nya. Gitu. Di sini juga ada additional. Oke, sama. Kalau misalnya misalnya di sini M 20, kemudian dibawa ke lokasi yang sudah diketahui jaraknya berapa. Berarti move object to exact location, masuknya yang C berarti M20C. M20C itu skornya, nilai TMU-nya adalah 22,1 TMU. Nah, kalau pertanyaannya sekarang, M21, misalnya B, berarti dicari dulu untuk M21B yang 20 itu adalah 18,2, ya kan? 18,2, kemudian dijumlahkan dengan additionalnya berapa? Yang B adalah 0,6, berarti tambah 0,6, sehingga ketemu 18,8 TMU. Jelas? Silakan kalau ada pertanyaan bisa melalui kolom chat. Ayo teman-teman yang masih belum paham bisa ditanyakan. Baik, belum ada pertanyaan ya. Berarti sudah jelas. Kemudian selanjutnya gerakan memutar atau turn. Di sini untuk kasus seperti memasang skrob gitu kan, mur baut ya kan. Berarti gerakannya memutar, turn. Nah, di sini untuk mengetahui waktu TMU-nya berdasarkan dari berat spare part-nya. Kalau misalnya berat
spare part-nya ini kan satuannya pon ya. Jadi ada dia kategorikan ada small, kemudian medium, kemudian large sama large. Kemudian untuk mengetahui nilai TMU-nya di sini diketahui adanya case untuk putarannya, sudutnya itu berapa. Kalau untuk memutar sudutnya itu menggunakan bantuan alat, sudutnya 45 derajat dan itu berkali-kali, berarti tinggal dikalikan aja nanti. Misalnya 45 derajat itu selama berapa kali? 4 kali, berarti misalnya masuknya ke yang small, misalnya, kemudian 45 derajat, berarti 3,5 nilai TMU-nya. Nah, kalau misalnya 4 kali, kodenya gini, T45, ya kan? T45, kemudian small kan masuknya, bisa kita tulis small gitu, berarti kita memberikan skor 3,5 dikalikan dengan putarannya tadi berapa kali? Kalau 4 kali berarti ditulis 4 gitu. Jadi nanti waktu TMU-nya berapa nih? 114,0 ya? 14. Gitu ya. Pun nanti kalau selesai analisis nilai TMU-nya juga akan dikonversi ke jam, ke menit, atau ke detik. Tadi ada nilai konversinya. Kalau ke detik itu nanti 0,0006 ya. Ada di slide sebelumnya tadi. Nanti saya kembali ke slide itu aja. Nah, ini untuk yang turn. Kemudian untuk yang play, di sini ada 2 simbol. Gerakan menekan tuh misalnya gini loh, ini ya. Kelihatan gerakan menekan, ini aku tutup gini aja kan nggak kenceng ya, ini harus ada tekan. Nah, gini, harus ditekan jadi supaya nggak lepas lagi. Ditekan. Nah, itu kodenya apa? Kodenya apa sama APB. Nilai TMU-nya berbeda. Nah, nanti teman-teman lihat di case and description-nya. Kalau di bagian sini, ini nilai apa? Itu nilai TMU-nya ada 10,6. Nilai APB itu 16,2. Nah, apa? Itu description-nya. Ini apply force. Apply force itu tuh kita tekan dulu. Ini ditekan udah jadi, tapi kan ada yang benda itu ditekan terus kemudian harus diputar gitu ya. Jadi tekan gini aja, tek itu udah selesai. Itu berarti pakainya kode yang apa. Tapi kalau ditekan pakai tenaga terus pakai diputer gitu, berarti masuknya yang APB. Jadi ini effortnya lebih besar ya yang APB. Itu. Untuk nilai TMU-nya juga ini berbeda. Jadi untuk simbol apa itu terdiri dari apply force, dual minimum, release force. Di mana apply force di sini memiliki nilai TMU 3,4. Dual minimum memiliki nilai TMU 4,2 dan release force itu memiliki nilai 3. Nah, kalau misalnya aktivitasnya itu memang terdiri dari 3 elemen gerakan ini, itu skornya adalah ini tadi 10,6. Nah, teman-teman dijumlah aja ini. Di sini kan ini kalau dijumlah itu kan ketemunya juga 10,6. 4 tambah 2, 6, terus 3 tambah 4 tambah 3, 10, 10,6. Sama juga dengan ini.
Ini cuman kayak rincian gerakannya aja. Jelas? Lanjut ya. Kalau ada pertanyaan silakan lewat kolom chat. Kemudian ada grabs. Tadi reach, grabs, move. Aktivitas mengambil itu terdiri dari reach, grabs, move. Nah, di aktivitas grabs ini yang harus diperhatikan adalah type of grabs-nya. Type of grabs-nya di sini ada 3 ya. Jadi pick up, kemudian regrab, 4. 1, 2, 3, 4, 5, sorry. Pick up, regrab, transfer, select, kemudian kontak. Kuncinya nggak boleh males baca case and description karena di situ yang nanti digunakan untuk mencocokkan dengan kondisi real yang ada di lapangan. Contohnya, untuk type of grab pick up. Yang pick up ini case-nya sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 case. Dengan nilai TMU yang berbeda-beda. Deskripsinya juga sudah jelas di sini. Kita cek di sini untuk yang case 1A di sini berarti objeknya, kata kuncinya adalah easily grabs, mudah untuk dipegang. Kemudian yang 1B di sini very small or lying close. Karena memiliki flat surface. Permukaannya yang rata, yang licin, kemudian bendanya itu sangat kecil. Nah, itu masuk ke kategori 1B. Untuk yang 1C1, 1C2, 1C3 itu untuk objek yang memiliki diameter gitu. Berarti apa? Kayak spare part kayak mur baut gitu. Dia masuknya yang ini. Itu kan ada diameternya. Bentuknya silinder, ya kan? Nah nih. Silinder objek. Kemudian kalau regrabs, nah ini skornya nanti tinggal masuknya case-nya yang mana gitu. Kemudian kita cocokkan untuk nilai TMU-nya nanti berapa. Yang regrabs di sini case 2 adalah memindahkan, memegang untuk dipindahkan. Change the grabs without relinquishing control. Jadi dipegang, apa ya, regrabs itu sempat dipegang, kemudian sempat terjatuh, kemudian dipegang lagi gitu. Kayak menusut gitu loh. Bosannya apa lah. Jadi regrabs, dipegang lagi gitu. Karena misalnya kasusnya terjatuh, kemudian dipegang lagi. Itu masuk yang regrabs kasus 2. Kalau transfer itu memindahkan dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Itu transfer. Select itu memegang objek yang tercampur dengan objek yang lainnya. Untuk kategori besar kecilnya itu juga sudah dituliskan di sini. Nah, ini kalau kontak memegang secara langsung. Ini. Oke, next. Ada pertanyaan nggak? Belum ya, di kolom chat belum ada. Gerakan rilis atau melepas, ini untuk objek yang biasanya udah jadi, proses perakitannya, kemudian dirilis atau dilepas pada konveyor misalnya. Nah, ini memiliki ada 2 case di sini. Case 1, normal release. Jadi normal release itu meletakkan objeknya dengan
posisi wajar dengan gerakan yang normal. Bedanya dengan yang case 2 di sini kontak rilis itu antara objek dengan konveyornya atau dengan tempat rilisnya itu langsung diletakkan secara apa ya? Contohnya untuk objek yang gampang rusak. Jadi dia ditaruhnya ke konveyor itu pasti harus pelan-pelan. Jadi ada kontak antara tangan dengan tempat untuk menaruh barangnya itu harus ada kontak pelan-pelan gitu. Itu kontak rilis. Tapi kalau yang normal rilis itu ya udah buka aja tangan, ditaruh aja. Jadi posisinya cepet gitu. Dilempar gitu juga enggak apa-apa gitu. Itu normal rilis. Semoga nggak bingung ya. Nek bingung biar tanya deh nanti. Kemudian ini ada position. Nah, di position ini yang harus diperhatikan adalah ada 3 jenis ya untuk kelasnya. Di sini ada loose, close, accept. Kemudian ini mengarahkan no pressure required, kemudian light pressure required, kemudian heavy pressure. Jadi tidak ada tekanan, sedikit tekanan, dan tekanan yang heavy. Simetri, semi simetri, non simetri. Jadi untuk objeknya yang akan diarahkan itu bentuknya apa? Kalau bentuknya bulat, bulat itu masuk simetri, ya kan? Sehingga dia masuk yang ini. Kalau persegi panjang itu kan semi simetri. Ya, jadi harus bisa identifikasi juga itu masuk dalam bentuk yang simetri atau semi simetri atau non simetri. Non simetri contohnya apa? Misalnya ya objek yang nggak beraturan lah objeknya, yang tidak bisa dilipat sama. Misalnya kalau ini, kalau kertas ini persegi panjang ya kan, persegi panjang kemudian dilipat kayak gini bisa ketemu, masing-masing sudutnya bisa ketemu. Itu berarti kan simetri. Tapi kalau diginiin nggak ketemu, artinya ini bentuk yang tadi itu semi simetri karena nggak semua sudutnya bisa ketemu gitu. Nanti bentuk yang lain lagi kalau misalnya masing-masing sudutnya nggak ketemu berarti non simetri. Kemudian dibedakan juga di sini easy to handle atau difficult to handle. Kalau misalnya objeknya itu licin, kemudian susah untuk dipegang, itu masuknya ke kolom yang sebelah kanan ini. Tapi kalau easy to handle, masuknya ke kolom yang easy to handle. Mereka memiliki nilai TMU yang berbeda-beda. Nah, ini easy to handle atau difficult to handle ini tergantung dari permukaannya. Ya kan? Kalau misalnya permukaannya itu licin, ya berarti masuknya yang difficult to handle. Seperti itu. Untuk pengkodeannya ini ada P1SE, ada P2SE. Ini yang sudah sudah ditentukan apabila ada jarak kurang dari 1/16 inci. Kemudian kalau yang ini lebih dari 1/16 inci sampai kurang dari atau sama dengan 1/4 inci. Jadi jarak distance-nya yang digunakan untuk mengarahkan, jadi kan di sini jarak, karena ini mau memposisikan ya. Jadi ada ketentuan terkait dengan distance move-nya apabila kurang dari atau sama dengan 1 inci. Itu nanti menggunakannya PC atau P2SE tergantung dari jaraknya. Ini udah ada nih keterangan jaraknya.
kalau memindahkannya cuman karena kan kurang dari 1 inci itu kan 1 inci itu berapa? 2, sekian ya. 2, sekian senti. Nah, itu kan berarti sangat kecil ya. Jadi bisa menggunakan ini yang sudah ketentuannya yang ada di sini. Kemudian masih banyak lagi ini. Position, kemudian nah ini melepas rakit. Melepas rakit juga ada kelasnya 1, 2, 3. Loose, close, tight. Ini nanti dibaca berdasarkan di sini yang jadi kunci yang harus dipertimbangkan adalah tingginya, kemudian mudah atau tidaknya objek tersebut dipegang. Untuk kodenya berarti tinggal D, misalnya 1 loose ya berarti D, 1 L, kemudian yang mana? Easy handle, easy to handle, atau difficult to handle. Ini tingginya berapa? Jadi pertama berdasarkan ketinggiannya dulu. Kita identifikasi berdasarkan ketinggiannya. Satuannya inci ya. Kalau spare part kan kecil-kecil ya. Oke, kemudian kita coba untuk mengerjakan yang ini. Jadi nanti praktikumnya teman-teman membuat merakit alat atau merakit objek. Dibebaskan apapun objeknya, terserah. Itu dengan ketentuan minimal 4 jenis, 4 part gitu, 4 bagian. Nah ini, nanti silakan teman-teman buat untuk 2 layout, ada layout awalan dan layout usulan. Nanti akan dibandingkan mana yang paling optimal untuk waktu bakunya, karena luaran dari ini hasil dari pengolahan data di sini kan adalah waktu baku. Jadi nanti akan dicari mana yang paling bagus waktunya. Layout awalan, layout usulan, jangan lupa untuk mengukur operator, memilih satu operator, kemudian nanti diukur untuk letak masing-masing partnya. Kalau butuh obeng ya silahkan pakai obeng, kalau enggak ya butuh obeng berarti tetap harus ada gerakan mengambil obeng gitu. Lebih kompleks sih. Jadi kalau ya silahkan nanti teman-teman pertimbangkan. Kalau objeknya itu memang harus pakai obeng ya wes nggak apa-apa gitu. Nanti jaraknya inci, jangan lupa jaraknya inci karena di tabel MTM-nya nanti kita menggunakan jarak inci. Kemudian layout usulan juga sama dibuat seperti ini dan aktivitasnya itu nanti direkam. Jadi ada temennya yang merekam atau silakan yang punya tripod menggunakan tripod untuk merekam aktivitas dari operator tersebut. Yang direkam tangannya supaya jelas identifikasinya gitu. Kalau mukanya nggak kelihatan gimana Bu? Nggak apa-apa. Yang penting kan kita mau mengidentifikasi gerakan untuk gerakan tangannya, ya kan? Nah, kemudian itu untuk praktikumnya teknisnya seperti itu, membuat 2 layout awalan usulan dengan aktivitas yang sama, objek yang sama, jangan lupa diukur dalam jarak inci. Nah, untuk memudahkan nanti setelah di record dalam video, itu nanti diuraikan dulu tahapan aktivitasnya itu seperti apa. Contohnya ini. Contohnya ini aktivitasnya adalah
ini udah diketahui jaraknya dari OA, OB, kemudian OC ke OD, ini udah ada jaraknya. Aktivitasnya menjangkau benda A, B, C, D dengan urutan pemasangan apa dulu nih? D terlebih dahulu, kemudian dipasang pada B. Selanjutnya A dipasang dengan BD dan C. Nah, ini harus didetailkan supaya nanti mudah saat mengidentifikasi pada tabel MTM. Ya. Untuk jarak-jaraknya harus sudah diketahui gitu. Kalau nggak diketahui berarti pakainya indefinite location, tapi tetap aja nanti kan harus diperbaiki. Jadi misalnya yang usulan mau pakai yang indefinite location juga nggak apa-apa. Gitu. Kemudian diuraikan, dari video diuraikan baru ke tabel MTM. Nanti tabelnya untuk lembar kerjanya nanti di-share di grup ya. Jadi silahkan didiskusikan siapa yang mau jadi operator, kemudian objeknya apa yang akan dirakit, dan kapan untuk waktu pengambilan datanya. Silahkan masing-masing kelompok nanti mendiskusikan. Baik, untuk pertanyaannya apakah ada yang kurang jelas? Baik, kalau nggak ada, ini kuliahnya saya tutup dulu. Bu, untuk maksimal videonya itu berapa lama ya, Bu? Videonya nggak usah lama-lama. 1. Ya durasinya tergantung objeknya ya, nggak bisa kita tentukan sebenarnya. Jadi kalau selesai perakitan ya wes di stop gitu, selesai video, selesai recordingnya. Dari awal sampai akhir perakitan, yaitu yang akan dianalisis menggunakan tabel MTM. Baik, Bu. Terima kasih. Apa teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Bisa ditanyakan sekarang. Ya, maaf, sudah presensi belum, Kak? Belum. Nanti dulu. Ya. Untuk mengenai tugasnya, apa ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Baik, terima kasih. Saya tutup kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.